Masih bersama Rojit Servis Elektronik. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan dengan channel saya yang membahas tentang servis elektronik ini. Jadi di kesempatan kali ini kita akan mencoba memperbaiki speaker aktif Bluetooth. Jadi kondisinya ini seperti speaker Bluetooth pada umumnya. Jadi di sini ada tombol-tombol ini untuk powernya. Jadi kondisinya ini indikatornya sini mati dan Bluetoothnya ini tidak bekerja, tetapi untuk lampunya menyala. Jadi hanya kedipan lampu seperti ini, dan kalau kita matikan dia lampunya mati. Tapi kalau kita nyalakan seperti ini lampunya hidup, tetapi indikator di sini tidak hidup. Jadi akan kita cari permasalahan di speaker aktif Bluetooth ini mereknya apa nih? ZQS ya, mungkin hampir-hampir sama lah untuk mesinnya ini. Yang speaker Bluetooth portable seperti ini yang mengandalkan pakai baterai 1850. Jadi langsung saja kita eksekusi. Oke, lanjut. Kemudian kita buka mesinnya, dan rata-rata mesinnya seperti ini. Itu hampir sama semua merek seperti ini untuk kondisi mesinnya. Jadi kita analisa dulu di sini sobat. Jadi untuk langkah awalnya untuk mengetahui kerusakannya kita coba satu persatu. Jadi kita siapkan chargernya dulu. Apakah di charger dengan kondisi seperti ini mati total, sedangkan lampunya nyala tuh berkedip-kedip. Oke. Jadi coba kita cas posisi mati saja, apakah dia ada respon. Oke, jadi ketika dicas di sini menyala merah, berarti menandakan mesin ini kalau di charger respon. Nah, ini coba kita lepas lagi, dia mati, dan kita cas, dia menyala. Berarti casnya oke. Tapi kalau kita hidupkan di sini tidak mau menyala untuk Bluetoothnya dan lain sebagainya. Jadi intinya mati total, cuman lampunya saja. Jadi langkah pertama kita copoti dulu satu persatu. Jadi ini untuk baterainya, banyak sekali ini baterainya. Kabel baterainya sampai 3 nih. Ini kabel lampu tadi, kemudian ini speakernya ada 3 biji, kemudian ini antena dan lain sebagainya. Lanjut kita fokus di jalur baterai ini kita coba lepas dulu baterainya, biasanya dilem di sini. Oke, di sini baterainya ada 3, dan ini agak aneh yang ini sistemnya kabelnya baterainya ada 3, dan ada kabelnya semua. Ini yang satu cuman satu baterai, yang satu 2 baterai. Jadi kita analisa satu persatu. Coba kita buka dulu baterai yang ini. Nah, kita nyalakan lagi dan kita lihat lampunya apakah masih menyala. Ternyata lampunya masih kedip-kedip. Nah, berarti itu mungkin baterai lain. Itu untuk baterai untuk apa saya juga nanti kita pelajari dulu, mungkin untuk mic-nya atau gimana, karena yang jenis ini agak beda. Ini kita lepas, dan yang ini coba kita lepas juga untuk baterai ini. Jadi kita ukur dulu satu persatu baterai, atau gini saja, kita cek dulu kalau kita charger lagi tanpa baterai, apakah dia indikatornya menyala, dan nanti untuk masuk ke baterai berapa volt. Oke, di sini menandakan masih nyala, berarti ini masih respon, dan akan kita ukur
dari ketiga ini dia harus sama dengan yang tegangan di charger. Kalau chargernya sekitar 5 volt atau 4,7, berarti di situ juga harus tertera 4,7 yang di sini. Berarti sistem pengecasannya nanti normal. Kalau tidak diukur kurang dari itu berarti tidak normal. Lanjut kita cek satu persatu untuk baterai yang satu ini berapa tegangannya. Oke, di situ terbaca 3,6 hampir 3,7, berarti normal. Kemudian yang di sini sama 3,6. Di sini lagi 3,6. Jadi intinya untuk sistem chargernya ini tidak ada masalah, dan indikator charger juga menyala. Nah, ini menyala merah untuk chargernya. Kalau kita cabut juga mati. Oke, berarti kita biarkan dulu, ini kita fokus pada baterai. Baterai yang ini dulu akan kita ukur tegangannya. Ini harusnya baterai 1850 ini 3,7 volt. Oke, di sini tidak ada masalah karena ini tegangannya hampir 4 volt untuk yang satu biji ini. Kemudian yang ini ada 2 pin juga nih. Ini kita cek juga. Oke, 4 volt juga, masih utuh, tidak ada masalah. Ini sama, jadi intinya baterai ini tidak ada masalah. Tapi kenapa si mesin ini tidak mau nyala? Jadi akan kita cari kerusakannya. Oke, jadi rahasianya di sini sobat, untuk speaker aktif Bluetooth yang seperti ini yang tidak mau menyala sama sekali, hanya lampunya saja. Ini sudah kita obrak-abrik, cek baterainya bagus dan lain-lainnya juga, lampunya nyala untuk bagian depannya. Jadi solusinya tidak rumit. Jadi kita copot baterainya untuk menghindari konslet. Jadi kita akan mengukur ini sobat rahasianya. Jadi begini, kita menggunakan skala short saja. Jadi kalau kita gabungkan di sini, menggabung, jadi kalian harus bisa mencari ground dari PCB ini. Jadi kita perdekat. Untuk groundnya biasanya dia ada di pinggir-pinggir seperti ini. Ini ground, ini ground. Jadi pokoknya kalian mencari di papan PCB ini yang agak tebal atau yang besar, jadi biasanya itu ground. Dan kita coba ukur disambungkan dengan min baterai. Jadi baterai ini kan ada min, ada plus, ada min, ada plus, ada min, ada plus. Jadi kalau dari sistemnya ini mau 3 baterai, 1 baterai sama saja. Karena kalau kita perhatikan, ini kita ukur untuk min satunya dengan yang min satunya ini connect. Nah, min satunya lagi juga connect. Jadi intinya baterainya cuma di paralel saja menjadi 3. Dan sekarang coba kalau dari min baterai ke min dari ampli atau perangkat ini kita ukur, biasanya tidak nyambung nih. Nah, ini terbukti tidak terkoneksi. Jadi asumsinya kenapa? Ini asumsinya minnya ataupun groundnya ini tidak nyatu dengan min baterai, sehingga bisa menyebabkan perangkat ini tidak mau hidup. Jadi solusinya hanya kita jumper saja. Terserah kita mau mengambil satu yang min ini, sebelah sini bisa, sebelah sini bisa, sebelah sini bisa, karena 3 baterai. Kita solder saja ke bagian groundnya dari mesin ini. Nah, selanjutnya setelah ketemu bahwa ini baterai min dan ini baterai plus, ini baterai min, ini baterai plus, pilih salah satu saja. Jadi kita ambil yang ini saja, kita siapkan seutas kabel, kita solder di kaki min dari baterai. Hati-hati karena ini barangnya sangat kecil sekali.
jangan sampai nanti nyolder yang lainnya, kalian lepas dulu baterainya. Oke, setelah nyambung begitu, kalian cari ground terdekat. Jadi terserah di mana, mau di sini bisa, ini di sini juga bisa. Jadi yang intinya yang ada groundnya, atau di sebelah sini juga ada ini ground, ini main, ini plus. Jadi tinggal kita solder ke sebelahnya saja yang terdekat ini. Lebih simpelnya seperti ini, kalau sambil di video agak susah. Jadi main baterai dapat dari ground perangkat ini, terserah mengambil di mana. Dan mari kita coba tes lagi, kita pasang baterainya. Setelah di jumper selesai dan kita tes, ternyata tidak hidup juga. Jadi kadang kalau permasalahan yang seperti ini sudah bikin pusing kepala, mendingan kita belikan saja mesinnya satu set ini yang harganya tidak terlalu mahal, masih di bawah 100.000, karena daripada bikin pusing untuk nyervis yang seperti ini. Sudah cek baterai oke, dan lainnya juga sudah oke, groundnya sudah disambung. Nanti kemungkinan memang IC-nya sudah error, dan kita bisa membelinya melalui link Shopee yang ada saya screenshot ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi solusinya seperti itu, kalau sudah kita obrak-obrak tidak ketemu, kita beli satu set, selesai. Oke, mudah-mudahan bermanfaat video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa video-video kami selanjutnya.